Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Nabila Yusabrina. Perkenalkan, nama saya Rarisi Gunawan. Perkenalkan, nama saya Davina Jessica. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Rafael Dwi Akbar Dinandra. Di sini kami akan mereview analisis yang kami lakukan dalam karya tulis kami yang berjudul Penerapan Kalimat Efektif dalam 3 karya tulis ilmiah. Berikut video kami. Pembahasan pertama, peneliti menganalisis karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Budaya Populer melalui drama Sronggel Namsun, di mana dalam karya tulis ilmiah ini peneliti menemukan kalimat yang berbunyi, rumusan ini merupakan rumusan budaya yang paling mudah dipahami. Dalam kalimat tersebut, peneliti menganalisis bahwasannya kalimat tersebut termasuk dalam syarat kalimat efektif dengan teori kesepadanan. Dengan bukti rumusan ini yang merupakan subjek jelas dengan tidak adanya kata keterangan. Pembahasan yang kedua dari latar belakang karya tulis ilmiah analisis rasa kebanggaan pada bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa asing pada konten YouTuber dan Judge. Terdapat kalimat awal karirnya, ia memulai konten YouTuber tahun 2012. Ia membuat YouTuber tentang wawancara orang asing terhadap Indonesia. Kalimat tersebut termasuk dalam syarat kalimat efektif, yaitu kehematan. Dengan adanya kata ia merupakan penghilangan subjek yang sama pada anak kalimat. Pembahasan KTI, analisis meningkatkan rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa asing pada konten YouTuber Nancy Judge. Sejak saat itulah Nancy lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam YouTube kontennya. Kalimat tersebut termasuk dalam syarat kalimat efektif, yaitu ketegasan. Dengan adanya kata itulah merupakan penekanan pada kalimat menggunakan partikel. Selanjutnya, pembahasan 4 pada kajian teori karya tulis ilmiah yang berjudul Pemakaian Ragam Bahasa Indonesia Non-Baku dalam Komunikasi Non-Formal pada pedagang kaki lima di lingkungan Stesia. Terdapat kalimat budaya populer mendorong penyebarluasan sakralisme sehingga agama tidak lagi begitu dipentingkan karena agama tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan hidup manusia pada masa ini. Kalimat tersebut termasuk dalam syarat kalimat efektif, yaitu kesepadanan. Dengan adanya kata sehingga yang ditulis dalam kalimat majemuk merupakan kesepadanan hilangnya kata hubung intrakalimat pada kalimat tunggal. Pada pembahasan kelima, peneliti menganalisis karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Budaya Populer melalui drama Sronggel Namsun. Pada karya tulis ilmiah ini, peneliti menemukan kalimat yang berbunyi, ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat penyurat, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Kalimat tersebut termasuk syarat kalimat efektif, yaitu kevariasian. Dengan adanya kata dan dalam kalimat majemuk setara merupakan kevariasian kalimat berimbang. Pada pembahasan keenam, peneliti menganalisis karya tulis ilmiah yang berjudul Pemakaian Ragam Bahasa Indonesia Non-Baku dalam Komunikasi Non-Formal pada pedagang kaki lima di lingkungan kampus Stesia. Di sini, peneliti menemukan kalimat yang berbunyi, ragam bahasa berkaitan dengan variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, pemakaiannya, dan fungsinya. Kalimat tersebut tidak termasuk dalam syarat kalimat efektif, karena tidak memiliki kesejajaran kata yang menduduki predikat yang tidak sama bentuknya. Seharusnya kata penggunaannya, pemakaiannya, dan fungsinya dapat diubah menjadi penggunaannya, pemakaiannya, dan pemanfaatannya.
Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh pada kajian teori karya tulis ilmiah yang berjudul Pemakaian Ragam Bahasa Indonesia dan Baku dalam Komunikasi Non-Formal pada belakang kaki 5 di lingkungan kampus Desia. Dalam judul makalah ini terdapat salah satu kalimat yang tertulis seperti ragam bahasa tidak baku bervariasi dalam hal lafal atau pengucapan, kosakata, struktur kalimat, dan sebagainya. Dari kalimat tersebut tidak termasuk dalam syarat kalimat efektif karena tidak termasuk kevariasian pada tanda baca koma yang seharusnya ada setelah kata kalimat. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pada kajian teori karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Meningkatkan Rasa Kebanggaan Terhadap Bahasa Indonesia dalam Penggunaan Bahasa Asing pada konten YouTuber Nancy Judge. Di dalam judul makalah ini terdapat salah satu kalimat yang tertulis seperti dalam konten Nancy tanggal 23 Januari 2018. Nancy membahas tentang bahasa Indonesia yang dijadikan inspirasi oleh beberapa orang luar untuk membuat lagu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dari kalimat tersebut tidak termasuk dalam syarat kalimat efektif karena terdapat kata dalam merupakan kata keterangan bukan subjek dan adanya subjek yang sama pada anak kalimat pada kalimat konten Nancy tanggal 23 Januari 2018. Nancy membahas tentang bahasa Indonesia. Kalimat yang benar yaitu konten Nancy tanggal 23 Januari 2018 membahas tentang bahasa Indonesia yang dijadikan inspirasi oleh beberapa orang luar untuk membuat lagu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.